Cara paling tepat untuk memutuskan komunikasi kita dengan DC pinjol atau dengan pinjol ketika kita gagal bayar itu sebenarnya seperti apa sih? Yuk kita akan bahas berdasarkan apa yang saya pahami dan juga berdasarkan pengalaman. Oke. Jadi gini teman-teman, ketika kita mendapatkan sebuah solusi, ya udah kita abaikan aja pinjol, kita nggak usah hubungi pinjol lagi, kita putus semua komunikasi kita. Nah, cara yang tepat itu bagaimana sih? Memang ini sangat-sangat membantu. Kenapa saya bilang ini sangat-sangat membantu? Karena ya ini tidak akan mengganggu fokus kita, ini tidak akan mengganggu rasa cemas kita, ini tidak akan mengganggu hal kestabilan emosi dan mental kita ketika dalam situasi gagal bayar atau telat bayar. Saya yakin teman-teman semua pasti tahu ketika kita mendapati ancaman, teror telepon yang nggak jelas ujungnya, apapun itu pasti kita akan merasa terus panik, terus bisa dibilang nggak tenang gitu ya hidupnya, jadi kayak berasa kayak nggak nyaman. Nah, ini pasti juga terjadi ke kalian. Nah, banyak yang bilang kalau kita putuskan komunikasi, udah nih fix ini bakal bisa menjadi sebuah solusi pemecah masalah. Tapi coba dipahami lagi, benarkah demikian? Atau mungkin ada cara lain yang lebih tepat? Dan mungkin ada beberapa hal juga mempunyai opsi-opsi lain seperti mengganti nomor HP, ngeblok DC-DC pinjol, atau ya dibiarkan aja dicuekin masa bodoh ya. Jadi mana yang lebih tepat? Saya di sini akan coba menjelaskan satu persatu berdasarkan perspektif saya. Oke. Sebentar, jadi gini teman-teman, ketika kita itu tahu dan paham betul, ketika kita ganti nomor, jelas, ini DC pinjol dan lain sebagainya tidak akan bisa menghubungi kalian. Tapi, kalau kalian ini pinjam dari pinjol legal dan sempat memasukkan nomor kontak darurat atau nomor kantor kalian atau alamat kantor teman-teman, itu pasti akan masuk, pasti akan tetap terlacak. Ya mungkin mereka nggak datang ke rumah kalian, tapi datang ke kantor. Itu poin yang pertama. Jadi memutus atau mengganti nomor itu adalah cara yang paling simpel, paling cepat, dan bener-bener nggak akan ada gangguan lagi. Karena ya nomor kalian ganti, siapa yang tahu nomor baru kalian ya. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman bisa katakanlah ngeblok semuanya. Ya, begitu ada masuk diblok, ini diblok, ya nggak masalah. Itu juga nggak masalah ya. Nah, tapi ini tidak ganti nomor ya. Pasti tetap akan ada nomor-nomor baru yang menghubungi kalian karena kalian tidak ganti nomor ya. Itu beda persoalan. Nah, sekarang yang ketiga, tetap aja pakai nomor yang lama, ditagihin atau gimana pun caranya, kalian abaikan aja, nggak usah terlalu dipusingin, nggak usah terlalu dibikin panik. Nah, ini mana yang lebih tepat? Jujur, untuk cara pertama dan kedua, sebenarnya cara pertama sih yang paling saya concernin. Kalau kita ganti nomor, itu kalau kita memang ada niatan baik suatu saat mau membayar hutang pinjaman online kita, ya nggak usah ganti nomor. Sayang-sayang nggak sih bro? Sayang-sayang nomor kita. Hanya karena masalah pinjol, ya kita harus ganti nomor. Apalagi banyak saudara atau kerabat kita yang sudah tahu nomor kita sebelumnya. Benar nggak? Nah, kalau misalnya kalian memang merasa wah ganti nomor mah worth it aja bang buat saya, ya udah silahkan dilakukan. Tapi ketika teman-teman ada itikat baik, ya bang saya sekarang ini posisi gagal bayar karena memang tidak ada uangnya, belum ada rezekinya. Tapi kalau saya diberikan kesempatan, dikasih rezeki sama Allah, ya saya pasti akan bayar bang. Nah kalau kalian punya pemikiran seperti ini, ada baiknya tidak usah ganti nomor. Ya kenapa? Karena barangkali siapa tahu kalian mendapatkan keberuntungan, ya utang kalian itu akan dihapuskan bunga dan dendanya dan hanya bayar hutang pokoknya aja, dan kebetulan kalian punya uang tabungan untuk itu, nah bisa segera teman-teman lunasi. Nah kalau memutus kontak atau komunikasi secara total, itu akibatnya adalah kalian tidak akan dapat fasilitas itu. Ya gimana dapat, DC-nya aja menghubungi kalian masih kesusahan, benar gak? Jadi pada dasarnya yang ingin saya sampaikan buat teman-teman sekalian, mengganti nomor itu memang sebuah solusi yang cepat, solusi yang pasti langsung kalian klik gitu ya, langsung kalian temukan solusi itu. Tapi kembali lagi, kalian untuk mendapatkan ya diskon atau mungkin potongan harga, itu akan jadi semakin kecil untuk informasi terbarunya. Karena kan kalian nggak bakal dapat info tersebut. Nah yang kedua, kalau misalnya kalian ngeblok aja, itu masih ada kesempatan tuh. Mungkin ada nomor lain yang akan menghubungi kalian, itu bisa jadi ya. Atau mungkin kalau kalian mungkin ngenyuekin aja, ya udah tinggal dicuekin, dilihatin aja. Oh kayak gini, oh ya udah. Nggak usah terlalu dibawa suasana. Tapi saya yakin ini juga nggak semua orang bisa ya. Kadang ada kita juga kadang kalau menanggapi orang-orang yang
bersikap kasar meskipun hanya teks atau kata-kata, kadang kita kan juga pasti sakit hati, kadang kita juga pasti kesel gitu. Jadi kita terpancing di sana. Nah, kalau kalian masih dalam tahap gampang terpancing, lebih baik nggak usah dibaca, nggak usah diotak-atik aja, nggak usah terlalu direspon, karena ujung-ujungnya tujuan mereka adalah membuat kalian resah. Nah, jangan sampai tujuan mereka tercapai dengan kalian membaca dan kalian merasa apa ya, merasa terbebani dan merasa kacau pikiran kalian. Nah, itu saya nggak rekomendasikan untuk baca ya. Karena kita tidak bisa berharap DC itu baik terus ke kita. Pasti akan ada DC-DC oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang kurang baik. Nah, so, buat teman-teman sekalian, tetap tenang aja, pilihan ada di kalian. Yang saya ingin tekankan kepada teman-teman, udah nggak usah terlalu dipusingkan, nggak usah terlalu ditakuti masalah galbay pinjol. Pesan saya cuma satu, perbanyak ibadahnya, perbanyak sedekah, perbanyak zikir, perbanyak solawat, apapun itu. Ya, untuk teman-teman muslim wajib melakukannya. Karena ini akan secara nggak langsung akan mematangkan hati kalian, setidaknya membuat kalian itu tidak ketakutan dan tidak gelisah ya yang nggak jelas gitu loh. Ke sesuatu yang belum tentu kejadian, kalian sudah pikirkan dan kalian bikin kalian stres gitu. Nah, buat teman-teman yang mungkin non-muslim bisa mencari sesuatu atau peralihan atau mungkin mencari hal yang bisa membuat kalian itu lebih tenang, yaitu mungkin entah itu kegiatan lain atau mungkin ya kegiatan kemasyarakatan, bebas ya. Yang penting apa yang bisa kalian lakukan untuk bisa melupakan masalah-masalah ini sejenak, itu yang harus kalian kerjakan. Karena kalau kita terbebani dengan hal-hal seperti ini, maka kita pun juga sulit sekali untuk bisa berkembang, teman-teman. Ya, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.